Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BM, balik lagi sama gue Mita. Di kesempatan kali ini gue bakal sedikit ngalor ngidul ngobrol sama temen gue yang seneng banget bahasa asing. Di studio telah hadir Rahmi Ainun, apa kabar? Hai, baik, selalu baik, selalu baik. Mulai sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa? Biasa, mahasiswa akhir. Kalau sekarang sih lagi sibuk PPL sama bolak-balik kampus aja sih. Tapi masih sempet ngulik-ngulik belajar video asing, bahasa asing gitu? Oh selalu, itu selalu. Masih sempet nonton video tanpa subtitle? So, nggak begitu apa ya, nggak setiap nonton nggak pakai subtitle sih. Emang apa sih alasan lu pengen banget belajar bahasa asing tuh? Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya untuk belajar bahasa asing, karena emang itu kegemaran gue aja sih. Dari kecil juga waktu SD tuh belajar bahasa Inggris kan, oh kok kayaknya keren gitu belajar bahasa asing gitu ya. Udah dari situ mulai tertarik. Emang awalnya lu mulai tertarik dan itu tuh kapan, sejak kapan sih lu mulai bener-bener pengen belajar gitu? Kalau bener-bener pengen belajar bahasa asing itu awal SMA sih. Iya. Karena waktu itu ya lo tau lah lagi boomingnya K-pop gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah, gue terdoktrin lah itu. Tapi emang bahasa apa aja sih yang lu bisa gitu selain dari Korea gitu? Bahasa Inggris kan, lu kan terkenalnya senang banget ngulik bahasa Korea nih. Ada nggak bahasa lain yang mulai lu pelajari sekarang? Sebetulnya di sini gue disclaimer ya, gue nggak terlalu fasih begitu ngomong bahasa asing gitu kan. Cuman di sini karena kegemaran gue aja gitu mempelajari bahasa asing. Kalau sejauh ini bahasa yang gue pelajari ada bahasa Inggris udah jelas dari SD kita belajar bahasa Inggris. Terus bahasa Jerman sempat belajar di Aliyah 3 tahun. Bahasa Korea otodidak, terus bahasa Thailand, sekarang lagi belajar bahasa Thailand sih. Keren banget. Tapi lu kalau sehari-hari gini sering nggak mempraktekkan bahasa yang udah lu pelajari? Gak tau ya, gue juga bingung gimana nyeritainnya, soalnya kayak ada pepatah mengatakan kita belajar biasanya suka masuk ke alam bawah sadar kita. Bukan pepatah mengatakan sih, salah ngomong gue. Bukan pepatah mengatakan, kayak setiap kita belajar tuh pasti ada aja hal-hal yang masuk ke alam bawah sadar kita, dan setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada aja kayak keceplosan gitu. Kok gue ngomong bahasa ini, kok bisa gue ngomong bahasa ini gitu kan. Kayak gitu aja sih. Tapi kalau untuk berkomunikasi gitu, misalkan lu ngajak temen lu untuk belajar bahasa biar lu nanti bisa mempraktekkan berkomunikasi langsung, bisa nggak? Pernah nggak gitu? Paling kalau langsung sih nggak banyak ya, karena emang gue selama ini belajar otodidak dan juga paling ikut-ikut grup belajar bahasa asing gitu sih. Untuk temen real life kayak sekarang face to face kayak lo ngobrol belum ada ngobrol sejauh itu. Tapi lu punya nggak temen dari luar daerah gitu, kayak karena lu bisa bahasa Thailand gitu, jadi lu punya beberapa teman di Thailand gitu, sering ngobrol gitu, punya nggak sih? Kalau di Thailand belum. Sejauh ini masih teman-temannya masih orang Indonesia, karena emang gue juga nggak terlalu banyak begitu mencari orang luar, karena gimana ya, kayak sekarang itu kemarin pernah ada kasus kayak kenalan sama orang luar tapi malah banyak hal-hal negatif yang mereka bawa gitu. Jadi gue belum berani aja gitu. Sebenarnya seberapa penting sih bahasa asing buat lu sampai lu tuh bener-bener kayak beberapa bahasa gitu, sampai banyak banget lebih dari 2 gitu yang lu pelajari? Kalau menurut gue sih ya zaman sekarang gitu kan, udah zaman teknologi canggih banget, semua orang udah bisa ngapain aja hanya dalam satu genggaman gitu kan. Kayak itu tuh udah bukan sebuah kesenangan, harusnya udah sebuah kewajiban bagi manusia-manusia muda manusia muda seperti kita ya. Iya, muda kan kita kan ya, masih muda. Ya karena itulah gitu, karena apa ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang gitu kan, kalau misalkan kita mengerti apa yang orang itu katakan, maka komunikasinya akan tektok gitu, nyambung gitu satu sama lain. Itu juga bisa ngebangun chemistry sih kalau kata gue mah. Gitu. Tapi kan kemarin tuh sempet viral ya, beberapa kasus orang-orang yang ngomong bahasa Inggris gitu secara langsung atau bikin cuitan-cuitan dengan bahasa asing tuh kayak di Indonesia tuh agak gimana, lu apa sih bangga pakai bahasa ini gitu-gitu. Tanggapan lu apa nih? Tanggapan pribadi gue, ini disclaimer lagi, ini tanggapan pribadi gue ya. Maksudnya ada yang gimana gitu. Kalau tanggapan pribadi gue,
nggak ada yang salah sih sebenarnya untuk belajar mengeluarkan apa yang kita sudah pelajari gitu kan. Nggak ada yang salah karena emang kita itu ya belajar ya harus salah dulu baru kita bisa gitu kan. Betul. Ya nggak ada masalah menurut gue, yang grammarnya salah ataupun susunan katanya salah nggak masalah bagi gue, karena dari kesalahan itu kita belajar. Keren banget sih lah. Tapi kalau misalkan sekarang gue tanya nih, suruh baca bahasa Korea atau lu ngomong bahasa Korea, bahasa Thailand lu ke gue, ada yang nempel gak? Coba gue pengen tahu lah. Kinyangka. Apa tuh? Apa tuh Kinyangka? Kinyangka itu udah makan belum? Korea itu Korea. Itu Thailand. Oh Thailand. Kalau bahasa Koreanya, kalau udah makan belum gitu. Non pamogoni. Non pamogoni. Nanti kan biar keren gitu, gue ngechat pacar gue, saya udah makan belum? Aduh. Aduh kok keset. Ya sedikit lah biar agak keren gitu. Iya, biar agak keren. Nanti kata pacar, di apaan nih pacar gue gitu. Oke, Rahmi, lu punya nggak sih motivasi gitu buat teman-teman yang nonton atau anak-anak muda di luar sana gitu, biar semangat gitu belajar bahasa asing yang memang cuma yang penting gitu, kayak bahasa Inggris kan memang udah dinobatkan sebagai bahasa penting untuk kita pelajari gitu ya. Tapi bahasa-bahasa asing di luar sana gitu, yang lu punya motivasi nggak buat mereka biar beneran giat? Buat gue aja salah satunya gitu, biar seneng banget sama bahasa asing. Gimana tuh? Kalau motivasi dari gue sih nggak memaksakan juga ya untuk teman-teman semua belajar bahasa asing, cuman gimana ya, kesadaran diri sendiri aja, karena sekarang udah zaman udah makin canggih, semua orang juga udah bisa ngobrol dari belahan dunia manapun gitu kan. Jadi untuk belajar bahasa asing tuh menurut gue udah bukan hal yang tabu ataupun seperti apa gitu kan. Betul. Maksudnya kayak, kok lu belajar bahasa asing kayak kok gini amat sih segitunya, menurut gue sih nggak apa-apa gitu kan. Lanjutin aja, terserah aja orang mau ngomong apa, toh nanti ketika suatu saat pasti yang punya kelebihan itu akan lebih di atas. Betul. Gitu. Karena selain itu juga menurut gua ya emang lu nggak mau dipandang keren bisa ngomong bahasa asing gitu kan. Iya kan? Sorry salah ngomong, gua emosi. Iya sih, emang kan kelihatannya keren banget gitu ya kalau ngomong bahasa asing. Oke, Rahmi, makasih banyak udah berbagi kesenangan lu belajar bahasa asing. Mungkin lu udah juga memberitahu pada kawan-kawan yang nonton bahwa bahasa asing tuh memang penting untuk dikuasai gitu, untuk memperlancar komunikasi dan segala hal yang akan terjadi ke depannya. Makasih banyak Rahmi Iya, waktunya. makasih juga. Thanks Makasih for banyak, having thanks, me. ya. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.